Oke, kita lanjut kembali. Jadi Siapa? pada saat kita melakukan public speaking, persiapan untuk presentasi, nah kita akan mengalami beberapa hal, mungkin ada perasaan tidak nyaman, gugup, grogi, galau, dan sebagainya. Itu kita lakukan dengan cara apa? Dengan membuang energi negatif. Caranya seperti tadi, rileks, pejamkan mata, tahan nafas, hembuskan, niatkan untuk rileks, tenang, nyaman, dan damai. Nah, kalau sudah, rasa tidak nyamannya dilepaskan semuanya. Nah, seandainya kita merasakan hal yang lain, hal yang sama juga nggak nyaman, Ibu bisa mengakses di bagian tubuh mana Ibu merasa tidak nyaman. Kalau Ibu membayangkan saat ini Bu Yuli presentasi di hadapan teman-teman, rekan, atasan, atau banyak orang, apakah Bu Yuli merasakan ada tidak nyaman di daerah, di wilayah tubuh Ibu? Ya, ya ada ya rasa tidak nyaman kadang-kadang Pak. Apakah bisa diakses Bu di sebelah tubuh bagian yang mana Bu? Biasanya sih kayak deg-degan gitu. Oke, deg-degan Bu ya. Nah, deg-degan itu kan berarti di dada ya. Nah, untuk Bu Yuli, deg-degannya di dada itu di tengah, samping kanan, kiri, atau yang sebelah mana? Saya tidak ingat lagi. Pokoknya saya kayak rasa tidak nyaman di bagian dada saja Pak. Jadi kayak deg-degan. Oke. Apa namanya biasanya sih kayak kaki gitu agak tegang. Oke, kaki agak tegang. Nah, biasanya gini Bu, kalau kita bercanda dengan peserta gitu, Pak, kenapa ya setiap kali saya mau bicara tuh kok deg-degan? Oh, deg-degan tuh mungkin Anda sedang jatuh cinta, saya bilang gitu. Itu bercandanya kayak gitu. Nah, oke, untuk deg-degannya sebelah mana? Deg-degnya di mana? Di dada. Untuk di dada, berarti memori ketidaknyamannya itu ada di dada. Maka caranya adalah kita lakukan tapping seperti ini. Misalkan saya contohkan sebelah sini Bu ya. Ya, maka ini yang kita ketuk. Ketika mengetuk seperti ini, Bu Yuli mengatakan relax, tenang, nyaman, damai. Relax, tenang, nyaman, damai. Bisa nggak diperbuat pendek aja satu kata? Boleh. Relax, tenang, nyaman, damai. Silakan. Kira-kira Bu Yuli lebih nyaman pakai kata yang mana? Nah, itu silakan Ibu pilih. Mau diucapkan semuanya, relax, tenang, nyaman, damai, semuanya juga boleh. Atau satu Tenang. kata, tenang. Oke. Tenang, iya. Nah, satu kata tenang. Tenang, 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 tenang. Nah, kita melakukan tapping seperti ini sebelum kita presentasi. Dan tidak perlu orang lain tahu kalau kita sedang melakukan tapping seperti ini. Pengalaman kita mendapat peserta seorang, dia kepala sekolah, biasa tampil presentasi di depan banyak orang, itu merasa gugup dan cemasnya itu ketika dia datang ke tempat baru, ke gedung baru, apakah ke hotel, kemana gitu, itu rasa nggak nyamannya di perut. Setiap kali datang ke sebuah tempat yang baru, pertama kali yang dicari oleh beliau adalah toilet. Kenapa? Ingin buang air kecil. Ketika saya tanya, rasa nggak nyaman di mana? Kayak di perut, Pak. Oke, sekarang silakan tapping perutnya. Jadi perutnya diketuk-ketuk seperti ini. Nah, setelah diketuk-ketuk, satu waktu beliau tampil lagi untuk berbicara. Daripada ke toilet diketuk seperti ini. Dan beliau, saya pastikan memang beliau bukan karena kebelet buang air kecil. Karena enggak diketuk-ketuk netral. Ketika netral, beliau nyaman. Jadi sekarang datang ke tempat baru atau ke tempat apapun, baik di hotel, sekolahan, yayasan atau dimanapun, sudah nggak lagi bingung mencari toilet. Itu cara untuk beliau menenangkan dirinya. Nah sama ketika Bu Yuli merasa nggak nyaman, diketuk dadanya dan kakinya. Kakinya sebelah mana? Ibu cari aja. Apakah di lutut, di paha, atau di mana? Diketuk-ketuk saja. Nanti di videonya ada itu contoh penjelasannya Bu Yuli. Bisa diakses. Oke. Nah, setelah kita membuang energi negatif, nah, ketika melakukan public speaking, sebetulnya sebelum kita berbicara, itu kita juga berbicara kepada diri kita sendiri.
saya banyak mendapat teman-teman itu kalau berbicara itu ada ketakutan. Ketakutan seperti ini, dia ngomong ke dirinya sendiri. Nanti kalau aku bicara salah ngomong gimana? Nanti kalau aku bicara orang nggak mendengarkan bagaimana? Nanti pas ngomong tiba-tiba aku gugup, lupa dan blank bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akhirnya menjadi kenyataan. Self talk karena dia ngomong ke dirinya seperti itu. Nah, maka saya ajarkan ke teman-teman, oke, sebelum bicara kita ganti pertanyaannya. Nanti kalau saya bicara dan orang-orang mendengarkan bagaimana ya? Bagaimana rasanya ya kalau saya bicara itu menjadi percaya diri? Bagaimana rasanya ya kalau saya ngomong didengarkan banyak orang? Bagaimana rasanya ketika saya presentasi orang-orang antusias mendengarkan dan mereka paham apa yang saya sampaikan? Mendadak fokus kita yang dari negatif berubah menjadi positif. Itu namanya fokus, Bu Yuli. Nah, kira-kira ketika Bu Yuli mau tampil sebelum saya jelaskan seperti ini, apa suara-suara yang ada dalam diri Ibu Yuli? Kadang-kadang, aduh nanti kalau saya tampil, saya salah bicara, saya lupa gitu. Waduh nanti saya naik ini saya lupa dengan apa yang akan saya sampaikan gitu. Dan kadang-kadang kejadian lupa betul dan apa namanya apa yang ingin saya sampaikan sudah berbeda dari konsep awal saya. Oke, good. Nah, disadari atau tidak, itu adalah sebuah perintah kepada bawah sadar. Maka pikiran bawah sadar Ibu langsung merespon dan langsung diamini Ibu oleh diri Ibu. Ya sudah, kalau memang perintah dari Bu Yuli adalah bagaimana nanti salah ngomong, ya salah ngomong. Bagaimana kalau lupa, ya dia benar-benar lupa. Nah, maka solusinya mulai hari ini, besok, dan seterusnya, Bu Yuli bicara ke diri sendiri. Nanti kalau aku bicara, lancar. Nanti aku presentasi, semuanya paham. Nah, seperti itu Bu Yuli. Nah, hal itu akan menjadi perintah ke bawah sadar. Oh, berarti mulai hari ini kalau presentasi lancar. Oke. Perintah dilaksanakan. Your wish is my command. Permintaanmu adalah perintah bagiku. Nah, itu kayak jin dalam botol yang ada dalam diri kita gitu. Your wish is my command. Permintaanmu adalah perintah bagiku. Seperti itu Bu Yuli. Nah, pikiran itu hanya bisa fokus pada satu hal Bu Yuli. Kalau kita fokus pada yang positif, kita akan mendapatkan yang positif. Tapi kalau pikiran fokusnya ke yang negatif, negatif itulah yang didapatkan. Nah, sekarang saya ingin melatih Bu Yuli latihan fokus. Nah, untuk latihan fokus ini silakan Bu Yuli pejamkan mata sejenak Bu Yuli. Nah, ketika memejamkan mata seperti ini untuk Bu Yuli boleh membayangkan warni pelangi Bu Yuli. Apapun warnanya. Dari merah, hijau, jingga, kuning, nila, ungu. Apapun warna pelangi atau warna apapun di dunia yang sangat indah yang bisa Ibu Yuli bayangkan. Sudah Bu Yuli? Sudah. Oke, tetap pejamkan mata. Sekarang pilih salah satu warna yang Ibu sukai dari warna-warna tersebut. Warna apa yang Ibu pilih? Warna biru. Oke, sekarang Ibu boleh buka mata. Nah, untuk warna biru, silakan Ibu lihat ruangan di sekeliling Ibu. Cari benda-benda atau apapun yang di situ warnanya biru. Sebutkan 5 benda, Bu Yuli. 1, apa Bu Yuli? Bungkus laptop saya. Bungkus laptop, 1. 2. Cari Bu Yuli. Bos le mineral. Le mineral, oke. 2. 3. Bungkus kacamata saya. Oke. 4. Colokan listrik. 5. Satu lagi Bu. Penutup nasi saya. Oke, good. Nah, nasi ya. Ini pun kan saya minta 5. Kalau minta 1 benda lagi yang warnanya benda lagi kan? Kenapa Pak? Kalau saya minta 1 benda lagi yang warnanya biru ada lagi kan?
kira-kira? Keranjang saya. Oke. Keranjang piring. Keranjang piring. Oke. Mendadak Ibu menemukan banyak sekali warna biru di sana. Dan ketika Ibu fokus ke warna biru, Ibu mengabaikan warna merah. Padahal di sana ada nggak warna-warna merah? Yang bisa Ibu lihat. Ada Bu ya? Di sekitar saya. Iya. Di sekitar saya Pak ya. Iya, yang bisa Ibu lihat warna merah. Ada lubang colokan lampu yang Oke. penanda on off. Good. Lalu latar Bapak juga ada warna merah. Oke, cukup Bu. Nah, mendadak kita jadi menemukan gitu loh Bu. Itu sama kayak pikiran kita. Kalau kita fokus mencari biru, kita menemukan biru. Fokus pede, Ibu jadi pede. Fokus lancar, Bu Yuli jadi lancar. Fokus lupa, Ibu jadi lupa. Jadi mulai hari ini clear Bu ya. Nah sekarang tes yang kedua, tes fokusnya adalah tes pendengaran, auditori. Ibu boleh pejamkan mata. Nah sekarang apa saja yang Ibu dengarkan saat ini ketika Ibu pejamkan mata? Apa saja Bu Yuli? Tetap pejamkan mata. Apa saja? Satu. Suara hujan. Suara hujan. Hujan yang menetes di atas atap. Oke, satu. Suara motor lewat. Dua. Suara mesin kulkas saya. Tiga. Apa saja yang Ibu dengarkan? Apa saja yang Ibu dengarkan? Suara mobil lewat. Oke, empat. Satu lagi. Suara guntur. Oke. Apakah Ibu mendengarkan suara saya, Bu Yuli? Oh iya. Oke. Boleh buka mata, Ibu? Apakah Bu Yuli mendengar suara Ibu sendiri? Ya. Nah, itu Bu Yuli. Banyak orang itu ketika mencari fokus, mereka fokusnya adalah fokus keluar. Bahkan suara sendiri itu mereka lupa kalau mereka sedang mendengar suaranya sendiri, Bu Yuli. Kenapa? Ya, Ini namanya, ya inilah namanya kekuatan dari sebuah fokus, Bu Yuli. Nah, kekuatan sebuah fokus. Nah, di dekat Bu Yuli itu kita break sebentar. Break sebentar, 3 menit. Bu Yuli cari minuman, Bu Yuli. Kita break minum sebentar, Bu Yuli. Nanti setelah minum, saya akan minta Bu Yuli presentasi bagaimana rasa minuman yang dipilih. Silakan Bu Yuli. Break 3 menit, Bu Yuli. Baik.
Oke, Bu Yuli, kita sudah cukup. Silakan, saya tunggu. Ya, Malam, Pak. silakan. Tadi waktu break yang diminum apa Bu Yuli? Air putih, Pak. Air putih. Oke, sekarang silakan presentasi Bu Yuli. Jadi untuk presentasi seperti ini Bu Yuli. Teman-teman, perkenalkan saya Yulianti dari Toraja. Berikut ini saya akan mempresentasikan tentang minuman yang baru saja saya minum, yaitu air putih. Menurut saya, air putih itu rasanya seperti ini. Kalau ngomong air putih, nah kita cek kira-kira ketika Bu Yuli presentasi air putih ini, Bu Yuli itu ngomongnya berapa lama untuk presentasi ini. Waktunya saya tidak menyebutkan minimal berapa. Yang penting Ibu bicara saja, relax, nyantai, sebebas-bebasnya. Silakan. Pak. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Yulianti, saya dari Tanah Toraja. Saat ini saya akan mempresentasikan minuman yang baru saja saya minum, air putih. Bapak Ibu, dengan mengkonsumsi air putih, kita merasa lebih segar, sekalipun rasa air putihnya biasa, tanpa rasa, tapi itu jauh lebih menyegarkan buat diri saya. Stop. Oke. Nah, itu kurang lebih sekitar 26 detik, Bu Yuli. Ya. Nah, sengaja Bu, kenapa saya meminta Bu Yuli presentasi? Ini salah satu contoh bagaimana kita nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang minta kita bicara secara mendadak, Bu Yuli. Itu intinya, Bu Yuli. Ya, tidak masalah, oke. Nah, itu kalau di training offline, Bu Yuli, ini adalah waktu untuk break kita menikmati kue, kopi, atau teh. Jadi peserta kita minta untuk mempresentasikan mereka minum apa. Oke teman-teman, saya minum kopi, 1 cangkir. Kopi ini menurut saya rasanya seperti ini. Ada yang mengungkapkan saya lebih mensukai kopi yang pahit tanpa gula. Yang lain saya pakai creamer. Itu saya meminta mereka untuk latihan presentasi. Nah, untuk Bu Yuli kemarin sudah belajar namanya piramida terbalik, sudah Bu ya. Nah, Bu Yuli untuk piramidanya masih kaku Bu Yuli di videonya yang kemarin Bu Yuli. Oke, enggak masalah. Saya kirim Pak. Ya, dilatih aja, kelihatan masih kaku gitu. Nah, kalau Bu Yuli melihat para presenter di televisi, kenapa sih kok mereka pakai tangan? Ini kan piramida, kenapa kok dibalik? Itu ada filosofinya, Bu. Artinya apa? Ketika seseorang menggunakan piramida terbalik ini, mereka sedang mengontrol diri mereka untuk mampu menguasai keadaan, menguasai groginya, menguasai dan mengatur bagaimana mereka menjadi PD. Jadi Bu Yuli pada saat duduk seperti ini pun tangannya juga dilatih seperti ini Bu Yuli. Nah, walaupun orang lain nggak ngelihat kita, tapi masih tangan kita piramida terbalik. Nah, bahkan ada satu foto di mana Donald Trump tangannya piramida terbalik, sedangkan yang lain tangannya seperti ini, Bu. Nah, orang-orang yang duduk tangannya seperti ini menunjukkan orangnya sedang gelisah, Bu Yuli. Gelisah atau gugup, Bu Yuli. Nah, mulai besok ketika Bu Yuli ketemu dengan atasan, dengan siapapun, ketika duduk, tangannya jangan seperti ini, Bu. Ini gelisah, Bu Yuli. Tapi tangannya seperti ini. Taruh di atas meja atau di atas pangkuan Bu Yuli. Bu Yuli akan merasakan sensasi yang berbeda. Mendadak itu menjadi orang yang percaya diri. Seandainya ada takut dan groginya, tetap bisa Ibu kendalikan. Itu kabar baiknya Bu Yuli. Oke, tes fokusnya sudah. Jadi Ibu ketika mempresentasikan minum 26 detik Bu Yuli. Oke. Nanti kita latih lagi sampai benar-benar lancar, lebih dari itu Bu Yuli. Tes fokus sudah kita lakukan pada sore hari ini, sudah kita lanjutkan.
Nah, simulasi praktek berbicara. Oke, kita akan simulasikan praktek berbicara seperti ini, Bu Yuli. Yang pertama adalah tujuan dan harapan. Nah, Bu Yuli, kok menghilang lagi, Bu Yuli? Apakah lampunya padam lagi? Ya, Pak, tidak. Memang jaringannya terganggu. Oh, oke. Nah, tujuan dan harapan. Kita akan mulai, Bu Yuli. Coba Bu Yuli presentasikan. Tujuan Ibu belajar public speaking online ini apa? Harapan Ibu apa? Silakan Bu Yuli. Dimulai dari perkenalan, nama, tempat asal, profesi, tujuan belajar, harapannya apa? Silakan Bu Yuli. Dibedakan antara tujuan awal dengan harapan setelah belajar. Silakan. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulianti Duma. Saya berasal dari Tanah Toraja. Profesi saya sebagai ASN pada Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Tujuan saya ikut kursus public speaking online ini adalah agar saya dapat berbicara dengan baik dan benar sesuai dengan struktur dan artikulasi yang baik. Dan harapan saya setelah belajar public speaking ini, saya bisa mempresentasikan pekerjaan saya di depan pimpinan dan teman-teman dengan baik dan secara terstruktur. Terima kasih. Harapan ke depan setelah belajar? Harapan ke depan, saya bisa tampil lebih percaya diri, dan kalau bisa saya mempresentasikan pekerjaan saya bukan hanya di lingkup Institut Agama Kristen, tapi itu bisa juga merambah ke pemerintah daerah. Terima kasih. Oke, good. Itu adalah simulasi bagaimana kita berbicara tujuan dan harapan. Nah, sekarang saya akan menantang Ibu Yuli untuk bicara bebas selama 3 menit, Bu Yuli. 3 menit. Nah, Ibu latihan berbicara selama 3 menit. Kira-kira kalau saya minta bicara bebas selama 3 menit, ada ide enggak Bu Yuli mau ngomong apa, Bu Yuli? Yang paling ini terkait pekerjaan, Pak. Oke, pekerjaan ya. Oke, terkait pekerjaan. 3 menit Bu Yuli ya. Sekarang 19.27 sampai 19.30. Siap Bu Yuli? Tapi Pak, bagaimana maksudnya berbicara, apakah berbicara secara terstruktur atau bicara yang saya menjelaskan pekerjaan saya atau bagaimana Pak? Nah, untuk kali ini Bu Yuli bicara bebas saja. Kita belum ngomong struktur. Karena kita belum menyentuh bagaimana opening, bagaimana isi, bagaimana closing. Ya. Jadi Bu Yuli bicara saja bebas selama 3 menit. Silakan Bu Yuli. 3, 2, 1. Terima kasih Pak Aksel untuk kesempatannya memberikan kepada saya berbicara mengenai tentang diri dan pekerjaan saya. Jadi setiap hari saya bekerja di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Kami mulai bekerja pada jam 7.30 dan selesai pada jam 14. Pekerjaan sehari-hari saya adalah membuat perencanaan untuk lembaga dan melakukan revisi apabila di suatu unit dalam melaksanakan kegiatan ada perubahan. Nah, untuk melakukan perubahan itu tidak bisa serta-merta mereka mengatakan saya ingin berubah karena itu terkait aplikasi yang terhubung dengan Kementerian Keuangan. Sehingga apabila kita ingin merevisi ada beberapa tahap-tahap yang kita lakukan. Lalu kemudian yang saya lakukan juga adalah mengevaluasi seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di GKN Toraja, membuat laporannya dan mempresentasikannya kepada pimpinan. Kemudian pada akhir tahun
saya mengevaluasi seluruh laporan terkait keuangan di Lembaga Institut Agama Kristen Negeri Toraja dan menyampaikannya kepada pimpinan untuk bahan evaluasi dan juga untuk keperluan penganggaran di tahun berikutnya. Demikian Pak Afso, terima kasih banyak. Oke, 2 menit Bu Yuli, kurang 1 menit Bu Yuli. Oke. Nah, jangan khawatir Bu Yuli, nanti di video yang akan datang akan ada gas bicara 3 menit, 5 menit, dan 10 menit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur bahwa, oh, saya ternyata sekarang mampu nih berbicara selama 3 menit. Oh, saya mampu nih ngomong 5 menit. Oh, saya sudah mampu nih 10 menit. Nah, nanti Ibu akan menyiapkan konsepnya. Bahkan nanti ujian terakhir di kelas online kita itu Bu Yuli presentasi selama 30 menit Bu Yuli. Nah, kalau 30 menit itu kan setengah jam. Setengah jam artinya apa? Ibu benar-benar menyiapkan semuanya gitu Bu Yuli. Nah, intinya apa? Ketika kita belajar, benar-benar kita mampu melewati step demi stepnya. Nanti ada step, oh, mengatasi grogi, gugup, galau dengan tapping, diketuk-ketuk, tenang, tenang, tenang. Oke, 1 poin. Yang berikutnya, mengendalikan diri dengan piramida terbalik. Jadi setiap video ada tips yang saya berikan di sana. Nah, oke, gitu Bu Yuli. Itu adalah Ya, teknik tentang bagaimana kita latihan praktek dari public speaking. Berikutnya, setelah kita latihan per 3 menit, kita akan praktek yang tadi pagi Bu Yuli lakukan, yaitu WIFLE. WIFLE itu singkatan dari What I Feel Like Expression. Artinya apa? Di sini ada 3 poin. WIFLE ini bisa kita lakukan itu sebagai skill atau ilmu ketika Bu Yuli diminta bicara mendadak. Nah, ketika diminta bicara mendadak, biasanya nggak lama, paling 5 menit sampai 10 menit lah. Kita gunakan teknik WIFLE ini. Dan ini sangat powerful. Saya ajarkan teknik ini ke banyak teman-teman. Sampai sekarang mereka ingat seumur hidup. Karena apa? Begitu mudahnya. Yang pertama, perasaan saya saat ini. Yang kedua, kabar gembira atau kisah sukses. Dan yang ketiga, harapan yang akan datang. Contoh Bu Yuli. Selamat malam teman-teman semua. Perasaan saya pada malam hari ini sangat bahagia karena bisa membersamai Bu Yuli untuk belajar public speaking online. Kabar gembiranya, untuk Sabtu yang akan datang, kita akan mengadakan kelas offline public speaking training di Kota Semarang. Dan pesertanya sudah transfer semua, tinggal kita kondisikan, hotel sudah kita booking, modul sudah kita cetak, dan teman-teman sudah siap. Kabar gembira yang kedua, teman-teman alumni atau member kita yang riset yang gabung, kita persilakan untuk datang dan itu free tanpa biaya. Harapan saya bagi teman-teman yang belajar public speaking ini, teman-teman dapat mengaplikasikan ilmu ini sehingga bicara runtut, terstruktur, dan sistematis. Sehingga apa yang disampaikan menjadi berdampak. Demikian teman-teman sesi yang saya sampaikan dalam level ini. Terima kasih. Yuk silakan Bu Yuli. Perasaan saya saat ini, kabar sukses atau kabar gembira, yang terakhir harapan yang akan datang. Untuk perasaan Bu Yuli saya tambahkan, tidak selalu harus perasaan gembira. Sedih pun juga boleh Bu Yuli. Contoh. Oke teman-teman, nama saya Siti Anissa. Perasaan saya di sini, saya tuh udah dikduk loh, ngomong dengan banyak orang karena saya ini tanpa persiapan. Nah itu juga dilakukan oleh alumni kita dan disambut ketawa oleh banyak audiens karena dipikir itu guyonan, padahal benar-benar udah dikduk gitu loh. Yuk sekarang waktu untuk Bu Yulianti. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Perasaan saya saat ini sangat senang karena bisa belajar langsung bersama Pak Afso dan itu ada sedikit perkembangan dari
yang kemarin saya pelajari. Kabar gembiranya, saya bisa mempraktekkan apa yang saya sudah pelajari dalam pekerjaan saya. Yang kedua, saya juga dapat mempersiapkan salah satu kegiatan saya hari Sabtu dengan apa yang saya sudah pelajari dari Pak Absol. Dan harapan saya, kegiatan yang akan saya laksanakan pada hari Sabtu itu bisa berhasil dan saya bisa berbicara di level atau kepercayaan diri saya itu bisa di level 7 sampai 8. Terima kasih. Oke, good. Nah, untuk levelnya cukup, Bu. Sudah terstruktur lah kalau kita menggunakan perasaan, kabar gembira, harapan yang akan datang sudah cukup. Nah, kembali ke materi awal yang dulu kita belajar. Filler words-nya, E-nya masih ada, Ya, Bu masih Yuli. ada. Nah, Masih, Pak. Iya, betul. oke. Nah, sadar waktu pas mengucapkan. Nah, untuk filler words Bu Yuli, kalau dalam latihan itu kita perhatikan. Nanti pada saat Bu Yuli benar-benar praktek di lapangan, kok muncul filler words, abaikan Bu Yuli. Lanjutkan saja Bu Yuli. Lanjutkan terus berbicara. Yang penting lancar gitu Bu Yuli. Jadi kita bedakan ya antara latihan dengan praktek di lapangan Bu Yuli. Jadi kalau sudah praktek di lapangan, aduh aku kok ngomong ya, udah abaikan. Tapi kalau latihan, benar-benar kita perhatikan Bu Yuli. Nah, nanti kalau sudah praktek di lapangan, sudah semua teori anggap sudah masuk dalam diri Ibu. Ibu nggak usah mikir teori lagi. Yang penting presentasi berbicara dengan lancar itu Bu Yuli. Nah, tapi kalau untuk latihan, nah, tetap Bu, bilarmasnya diperhatikan gitu ya Bu Yuli. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, saya akan masuk ke satu quote yang sangat terkenal Bu Yuli. Quote itu mengatakan bahwa seperti ini. Great speakers aren't born, they are trained. Melakukan presentasi adalah sebuah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan. Dua hal Bu Yuli, pengalaman, pelatihan. Pengalaman, pelatihan. Itu kuncinya. Nah, kalau malam hari ini dan malamnya akan datang, kita berlatih. Terlatih. Nah, pada saat Ibu praktek, itu namanya pengalaman. Ketika Bu Yuli nanti praktek bicara, apakah punya tim, Yuli? Ada tim atau teman? Di mana Pak? Di pekerjaan Ibu ketika nanti Bu Yuli presentasi? Ya. Nah, pada saat Ibu presentasi, minta tolong kepada teman atau tim Ibu untuk merekam Ibu pada saat presentasi. Nah, ketika Ibu direkam itulah yang akan menjadi pembelajaran buat kita. Oh, ternyata kalau saya ngomong itu kayak gini. Nah, itu loh. Kita sudah praktek pada saat Ibu kirim video ke saya kan. Nah, itu Ibu bisa putar ulang. Oh, saya itu kalau bicara seperti ini gitu loh. Oh, suara saya seperti ini. Apakah suaranya cempreng, apakah berwibawa, apakah nyaman atau tidak. Nah, itu kita nyamankan diri kita dulu. Kita terima. Suara saya memang seperti ini, kita terima. Nah, nanti pada saat Sabtu nanti ditampil, minta rekan atau tim Ibu, tolong Ibu di video, direkam. Nah, nanti dari rekaman itu kita evaluasi. Itu Bu Yuli. Baik, siap Pak. Nah, sebelum kita tutup, silakan Bu Yuli closing statement apa yang malam ini Bu Yuli dapatkan dalam pembelajaran kita di pertemuan kedua ini. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih Pak Absol untuk malam ini. Saya mendapatkan banyak pelajaran khusus untuk malam ini. Yang pertama belajar fokus, yang kedua latihan berbicara lebih lama, sekalipun itu hanya 2 menit. Dan yang keempat, saya sudah mulai berani berbicara. Oke. Maksudnya tidak kaku lagi di hadapan Pak Absol dan sudah mulai di depan pimpinan, sudah tidak terlalu grogi pada saat menyampaikan laporan atau
terkait pekerjaan saya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. baik. Bu Yuli, masa habis 1, 2 kok 4 Bu Yuli? Oh ya, Ya, itu Bu Yuli. Tadi kan saya gini, 1, 2. Saat gini, loh kok 4 gitu loh Bu Yuli. Nah, ini poin-poinnya Bu Yuli. Diperhatikan lagi Bu Yuli. Tapi tidak ada masalah, yang penting sudah lancar dan mendapatkan sesuatu ide insight di malam hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya Bu Yuli, nanti kabar-kabar untuk pelaksanaan berikutnya. Itu Bu Yuli. Saya tunggu video berikutnya besok terima pagi. kasih, Pak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak.